salam sejahtera kepada kita. Tuhan Yesus baik, haleluya. Mari kita siapkan hati kita dan segala yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Mau menyembah Dia, memuji namanya, mengagungkan Tuhan. Mari kita merasakan kasih-Nya, kebaikan-Nya, perlindungan-Nya. Tuhan Yesus luar biasa. Kasih dari
pakai seluruh kekuatan kemuliaan karena semua pelayan-pelayan ya Tuhan, pakai lagi Bapak, semuanya biar kemuliaan bersama ya Tuhan yang apa. Haleluya Tuhan Yesus, seluruh pelayan hadir dalam perjalanan Tuhan sampai Tuhan minggu ini. Tuhan berikan jamaah, Tuhan berikan jamaah yang luar biasa ya. Tuhan berikan kesembuhan bagi yang sakit, Tuhan berikan kemuliaan bagi yang lemah hati bersih. Bapak Ibu, mari kita sujud menyembah Tuhan. Aku cari aman hanya dan Yesus. Aku cari ketenangan hanya Tuhan Yesus. Tak satu dapat beri, tak seberang dapat hanya Yesus jalan ini. Sorakan aku cari damai. Dapat
pada saat ini kamu bersorak-sorai memuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Silakan berdiri untuk Yesus kami. Oke, bersoraklah bagi Tuhan di dalam katanya kisah hidup.
Saiki urip ojo bingung Bapak Ibu, seperti latihan tadi. Silakan ditampilkan. Saiki urip ojo bingung, kesalahan kita wis ditanggung.
akan Haleluya. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang kau berikan. Pada kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Senantiasa berfirman Tuhan. Kau menolong kami tempat berdoa. Setiap hari dalam hidup kami. Jadi kami senantiasa berpegang pada firman. Terima Yesus tak pernah penolong yang selalu setia, penuhi
Biarlah pujian kami yang berkata ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau berkenan dan sebentar ya kami mau mendengar Tuhan bersama dengan kami. Serahkan dalam tangan ya Tuhan. Biarlah setiap kata, setiap kalimat yang kami dengar ya Tuhan bertenang dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Dalam hati kami dan mengingat senantiasa ya Tuhan. Haleluya. Buatlah hati kami Tuhan senantiasa haus rindu dan lapar akan Engkau. Haleluya. Supaya Engkau rupa kami Tuhan kami boleh duduk tenang
mendengarkan firman-Mu disampaikan Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan yang akan mencuri semua yang akan disampaikan kami usirkan dari Yesus. Kami kembali dari seluruh hidup kami, dari semua yang mendengarkan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengan kasih Tuhan duduk diam mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara, apa kabar? Apa kabar? Nah, sekarang Bapak Ibu saudara, kalau ada satu pertanyaan apa kabar, nggak usah kita jawab dengan luar biasa. Tapi kita jawab sehat sejahtera. Ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sepanjang satu bulan sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang berkat, identik orang itu mesti tertentu kepada satu jadi sesuatu dalam. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di dalam firman Tuhan itu berkata, kalau kata berkat itu tidak hanya bentuknya itu dalam, tetapi tentang kesehatan, keselamatan, kesejahteraan itu adalah merupakan satu berkat. Coba saudara, kalau kita mencermati dalam kebenaran firman Tuhan, jika Yesus hadir di tengah-tengah perhimpunan, di tengah-tengah jemaat, pasti Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu juga adalah merupakan satu berkat. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau beberapa waktu atau beberapa bulan yang lalu, kalau saudara masih ingat apa yang pernah Pak tadi sampaikan tentang kehidupan Yusuf. Mengapa Yusuf itu sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, memang di dalam firman Tuhan, di sana Yusuf mempunyai jadi 11 kakak, 10 adik 1. Ya, karena Yusuf adalah nomor yang ke-11. Ya, adiknya daripada Yusuf itu Benyamin. Nah, jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin bersama-sama kembali membuka di dalam kitab Kejadian mengapa Yusuf itu dibenci oleh saudara sampai kakak-kakaknya itu membuat rekayasa memberikan aturan kepada bapaknya itu bahwa Yusuf mati diterkam binatang kurang ada. Tapi sebenarnya tidak. Nah, makanya saudara kalau terus kita membaca, kita mencermati dalam kitab Kejadian, orang yang dibenci justru itulah menjadi berkat, menyelamatkan keluarga besar daripada Israel. Nah, itu. Nah, baiklah, mari kita akan sama-sama kita kan bukan di dalam kitab Kejadian. Kita Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ya, kita akan bersama-sama sudah kita akan meneliti. Ya, mengapa Yusuf itu dibenci? Ya, bukan karena Israel atau Yakub itu sangat mencintai akan Yusuf atau Mbak Noya bagi tidak. Kasih daripada Israel itu sama. Cuma dari saudara-saudaranya ini ada satu ketentuannya cemburu. Ya. Makanya minggu kemarin kita sudah bersama-sama sudah kita mendengar tentang hal kasih. Kasih itu panjang sabar, kasih itu tidak ada cemburu. Ya.
Jadi seperti itu. Kita kan baca, ya saya kan baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat demikian. Yusuf dan saudara-saudaranya adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Dia akan mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Ilha dan Silpa, kedua istri kepada ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anak yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada tuannya, dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak menyapanya dengan lemah. Jadi inilah saudara melatar belakangi mengapa saudara-saudaranya tidak suka dan benci kepada Yusuf. Nah, sehingga kebencian ini saudara terus merembet, akhirnya timbullah sesuatu hal yang jahat, pikiran yang jahat. Awalnya saudara, ini sebabnya di dalam ayat ini dikatakan, karena Yusuf ini dapat diperoleh pada masa-masa lanjut usia. Jadi bukan berarti seperti yang saya katakan bahwa Yakub atau Israel itu nggak lihat banding, tidak mengasihi kepada anak-anaknya yang lain, tidak semua. Tetapi saudara, sampai hal itu terjadi bisa dikatakan kenapa? Karena Yakub atau Israel menyuruh membuatkan jubah yang sangat indah. Nah, ini yang menimbulkan dari saudara-saudaranya cemburu. Ya pikir bapaknya bagi enggak meresnani tidak. Tapi saudara, ayat yang sebelumnya di sana dikatakan bukan berarti Yusuf itu tidak ikut bekerja. Di sana juga setiap hari Yusuf juga ikut mengembalakan kambing domba. Tetapi saudara-saudaranya tidak mau menyapa dengan baik. Ya, tapi perkataannya sangat kasar. Bahkan kalau saudara terus mempelajari dari firman Tuhan, jadi di sana dikatakan di kala Yusuf masih usia muda 17 tahun. Ya memang 17 tahun itu boleh dikatakan, juga bisa dikatakan dewasa, juga dikatakan juga anak-anak. Jadi pubernya. Tapi kalau seorang laki-laki sudah usia 19, di 19, 20, nah itu baru dikatakan dewasa. Karena pikiran sudah akhir balik, mindsetnya sudah berubah, tidak. Nah, oleh karena itu saudara, di dalam pengembalaan bersama-sama dengan saudaranya, melihat tindakan perbuatan dari kakak-kakaknya ini yang menyebabkan Yusuf itu menceritakan, dia mengadukan kepada bapaknya. Kalau Yusuf mengadukan kepada bapaknya, bukan berarti Yusuf itu tobat tujuan tidak. Dia maksud dengan satu tujuan supaya bapaknya itu memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya. Itu saudara. Jadi tidak ada, Yusuf tidak ada hati ustaz atau perbuatan kakak-kakak pun. Dia tahu
Dia sadar kalau dia tidak disuai oleh kakak-kakaknya, tidak disuai oleh saudara-saudaranya. Karena dari perkataan, dari sikap dari saudara Yusuf sudah bisa tahu. Namun kalau Yusuf itu menceritakan perbuatan kejahatan pada kakaknya, bukan berarti Yusuf tidak suka. Aku dibenci, aku mau pada benci. Dia tidak seperti itu, tetapi dia melakukan. Bukan. Ada istilah dia tidak serang Yusuf. Aku gak bisa sakit hati nanya bapakku. Bukan. Tapi Yusuf itu jujur. Hatinya bersih. Dan Yakub sendiri tahu bahwa dari sejak usia muda belia, Allah itu sudah ada menyertai akan Yusuf. Kalau saudara melihat pasal-pasal sebelumnya, makanya kakaknya di samping dia ini, dia ngomong, coba itu lihat tukang mimpi. Tukang mimpi. Hanya orang mimpi kakak dulu kan. Orang yang banyak tidur, saudara, mimpi. Tetapi apa yang Allah taruh di dalam kehidupan Yesus ini, memang itu nantinya akan terbukti beberapa puluh tahun kemudian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kita sendiri Tuhan, jadi maksud daripada Yesus melapor kepada bapaknya itu memberi nasihat. Ya, jadi seperti itu. Namun saudara yang dikasih Tuhan, memang segala sesuatu apa yang disiramkan di dalam kitab Kejadian ini adalah tentang sejarah kehidupan bangsa atau umat manusia. Kalau kita kembali kepada pasal yang pertama dalam penciptaan, Allah menjadikan dunia, menciptakan dunia ini selama 6 hari. Nah, hari yang ke-6 sebelum manusia diciptakan oleh Tuhan oleh gambar dan sutranya kepada Allah, tetapi Allah sudah menjadikan lebih jauh binatang-binatang. Pertama binatang yang buas, binatang yang galak seperti singa, harimau, yang seperti itu. Kemudian saudara menciptakan binatang-binatang melangkah dan burung. Nah, kemudian yang terakhir Allah menjadikan manusia. Jadi walaupun di dalam pada hari yang ke-6, pada hari yang ke-6 itu sudah tidak langsung Tuhan menjadikan ada. Walaupun Allah sudah, mari kita membuat manusia, kita menciptakan manusia menurut peta dan teladan gambar kita. Tetapi tidak langsung begitu, tidak. Tapi di awal itu dulu. Jadi seperti kalau orang mau bangun rumah, ada yang dari rumah, biasanya rumahku itu warisan dari orang tua saya bangun rumah. Nah, pertama kali sama saudara dengan ada berkat tidak kumpulkan. Si rumah itu, batu, beri batu kali untuk mandasi. Terus kemudian pasir, semen merah atau semen bersih. Nah, terus berikutnya, sama saudara. Sebelum agen itu dijadikan, manusia dijadikan, Allah mempersiapkan dulu. Bahkan semua itu sudah ada, di atas laut ada. Binatang buas, binatang melata, burung di udara, baru manusia. Nah, ketika Allah berkata, maka semuanya itu sudah dijadikan seperti itu, maka Tuhan berkata, tidak baik manusia itu sendirian. Makanya saudara diboleh konsol ya, dibuat ada untuk itu, lalu ikut
iku wekasan, iku sing sebelah itu dicetak karo Tuhan, kemudian dibentuk, ya. Tuhan itu diambil dari Yesus, dari Adam, jadinya pun dari Adam, kemudian akhirnya jadilah manusia perempuan. Setelah manusia perempuan ini jadi dibawa kepada Adam, maka Allah memberikan kuasa. Untuk apa? Untuk menguasai dan memberikan nama binatang-binatang yang sudah diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Jadi bagaimana saudara dikasih di Tuhan. Jadi Yusuf adalah salah satu anak yang memang sangat disayangi oleh Yakub. Tetapi Yakub tidak mengistimewakan, wah ya, jadi sebenarnya aman. Tetapi saudara sebagai tanda cinta. Jadi kalau kita punya anak ya, walaupun kita sama-sama ya, ini saudara pasti satu di antara anak-anak yang ada itu, entah ibu, entah bapak itu mesti sayang ya. Tapi cintanya, sayangnya tidak dibuktikan, dinyatakan di hadapan dari saudara yang lain supaya tidak timbul sesuatu. Tetapi saudara, memang di sana dikatakan, tadi firman pun dikatakan, maka Yakub itu memang sangat sayang kepada Yusuf. Karena apa? Karena dikala usia yang sudah lanjut baru mendapat atau lahir Yusuf. Itu usia yang sudah biasa. Ya mau tidak mau saudara kalau orang di alam sekitar, kalau orang yang usianya sudah 60 ke atas, ya 70 umpamanya sudah cakep, terus melahirkan punya anak. Nah, jadi mau tidak mau saudara itu merupakan sesuatu yang menjadi hal yang istimewa di dalam kehidupan keluarga. Nah, mau tidak mau saudara pasti. Jadi bukan berarti walaupun dalam Tuhan itu Yakub sudah menunjukkan kasih sayangnya kepada Yusuf, bukan berarti Yakub tidak sayang kepada anak-anaknya Bilha dan Silpa. Begitu kan? Anak itu di sini Yakub tidak. Istri Yakub itu yang baik. Kemudian si saudara dari dia juga melahirkan anak, beberapa anak, terus kemudian dari iman daripada Lea, Bilha juga punya anak. Nah, untuk mendapatkan Rachel, Yakub harus membayar 7 tahun kembali, mengembalakan kambing domba daripada mertuanya itu untuk mendapatkan Rachel. Nah, oleh karena itu saudara, memang di kala itu Tuhan menutup kandungan daripada Rachel. Nah, sehingga kedua-duanya sudah mendalam usaha baru mereka lahirlah Yesus. Yang terakhir Rachel melahirkan Benyamin atau namanya Oni. Ya, jadi Benyamin itu namanya Oni. Itu jadi pada waktu Rachel melahirkan Oni atau Benyamin, maka meninggal dia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, namun demikian sebelum Rachel meninggal, Yusuf dalam asuhannya, Yusuf cerita kepada ibunya, dia memberikan ada 11 bintang.
Nah, 11 bintang ini menyembah kepada bintangnya Yesus. Juga ada matahari dan bulan. Matahari dan bulan itu menyembah kepada Yesus. Nah, rahasia ini dirahasiakan. Allah memberikan sesuatu di kemudian hari kapan nggak tahu. Terus kemudian juga saudara juga melihat untian gandum, 11 untian gandum itu menyembah kepada satu untian yang miliknya Yesus. Nah, itu saudara Yesus cerita saudara-saudaranya. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih di Tuhan. Makanya tadi sudah saya sebutkan itu yang tukang mimpi Allah. Jadi lagi, apakah aku kakak-kakakmu ini orang tuamu menyembah kamu? Itu mimpi. Memang saudara itu yang menjadi satu kenyataan. Nah, justru dengan hal-hal yang semacam inilah saudara-saudara Yusuf semakin tidak suka. Ya. Apalagi di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan melihat kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, Yusuf lapor ke bapak. Ya, tapi bukan berarti supaya bapak itu benci. Dia maksudnya Pak Yusuf kalau hari ini saya ceritakan minimal bapak itu pagi memberikan nasihat supaya saudara-saudara tidak berbuat atau melakukan suatu kejahatan. Jadi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi apa yang dirasakan oleh Yakub, aku kok ini apapun Yakub tahu antara saudara-saudaranya, anaknya Bilha dan Sheba tidak suka dengan Yusuf. Ya, itu dirahasiakan. Begitu kan? Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi bagaimanapun dalam kehidupan saudara dan saya, ya memang saudara kalau awal dalam kehidupan banyak besar kondisi. Ya cuma katanya ada orang besar, tapi begitu kami masuk ke desa Kantor, tidak ada orang Kristen. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan di waktu itu kami diterima di satu oleh almarhum Bapak Samuji. Hanya cerita bagaimana Bapak Saudara kedua putra putrinya Mas Wati sama Ciptawati. Nah, Ciptawati itu ya menjadi awal waktu itu Pak Tadi sebelum setelah beberapa kali kami berjalan tahun 76 ya baru Pak Tadi lahir. Nah, begitu kan sejarah memang pada waktu itu memang terjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi bisa kumpul anak-anak sekolah itu. Dokter isi bicara. Jadi pakaian itu dalamnya sisa. Kadang-kadang kita hati ya. Kalau pakaian lengkap, nah pakaiannya belum dua-duanya. Itu yang kita lihat. Itu sampai mencapai 80 anak. Nah kita dibenci oleh pemerintah Israel, khususnya tentu sudah bukan pemerintah Israel ya ada. Nah kemudian pada minggu depannya saya datang ke sini habis hanya tinggal 2 anak itu lagi. Ya Allah, ya begitu sejarah yang situ. Nah
ternyata saudara, saya ngomong sama Mas Wasi, aku belum pernah MBA. Akhirnya saudara di yang sekarang rumah di tempat kita jadi dulu itu lahan kosong. Di sana ada satu rumah, ya pokoknya walaupun yang habis pokoknya layak untuk tempat tinggal. Itu rumahnya Pak Amsi. Nah, tiga anaknya itu apakah memang ibadah dan hari itu nggak datang. Nah, terkadang lebih sesuatu itu. Saya tanya, kalau saudara datang gitu, datang sekolah, saya mau kena sekolah bukan lebih kayak sekolah. Adik apa? Aku Kristen itu kan aku nyondo. Terus saya apa itu? Ya, nah kebetulan saudara yang menghasil ini tidak nyata mungkin, bukan adanya. Nah, di Kanada ada dua motif. Yang satu santu, yang satu tolong baca. Nah, justru yang menghasut, yang menakut-nakuti adalah Pak Murti Yusuf. Jadi Yusuf, kan jadi Yusuf begitulah sudah. Ya sudah. Nah, memang pada waktu itu satu rumah bapak ibu anak-anaknya semua sakit. Ya wis, itu dua. Tidak dua. Dan saya ngomong, jadi nanti ada Yesus. Akhirnya saudara kita, saya sama Mas Muji kita doa, puji Tuhan. Setelah doa saya pamitan, saya keluar, saya berikan obat. Nah, saya berikan obat saya diobat. Nah, obat ini masih rumahnya yang sekarang ditempati Ibu Kristiannya beli A. Ya itu dulu tempatnya Mbak Kris yang jual obat itu. Kita beli obat itu. Sama itu saya bisa. Puji Tuhan. Itu berikutnya satu gembira saudara banyak. Ada 60. Nggak dari 80 turun 60 bisa masalah. Puji Tuhan. Terus berikutnya habis lagi saudara. Ya sudah, kita telusuri. Tanya hal sesuatu, jadi tidak hanya Pak Mungkin, juga Pak Sekretaris Desa. Ya, sampai tidak bisa berfungsi dari Pak Sek itu, tapi nggak suka dengan orang Kristen. Tapi nggak masalah. Nah, puji Tuhan, sampai dia tidak bertanya gereja kita punya izin bangunan, sampai saya dipanggil di kantor. Ya, ditanya, apa betul? Kantor gereja itu sudah keluar izin bangunan, betul Pak. Saya kok tidak dikatakan? Saya nggak ngerti. Itu kan urusan pemerintah, urusannya Pak Bupati. Tapi yang ada di dalam suratan terbesar itu terakhir hanya Pak Camat, Pak Isan dari kasih. Jadi saya ingin tahu. Saya sudah awalnya itu saya sudah punya baik itu paling ini. Ia menolak maksudkan menjadi surat. Saya sudah siapkan fotokopinya. Yang asli saya bawa fotokopi saja. Ya, dia perlu bikin kalau ambil foto. Juga saya sudah siapkan fotokopinya untuk dia. Nah, jadi seperti itu. Setelah berteman kembali sekarang menjadi 40 anak. Nah, dari 40 anak saya dikasih tahu sama almarhum Pak Samudipun bikin satu itu begitu. Oke. Nah, kumpul sejarah dari majelis gereja Jawi Negara. Almarhum Pak Samudipun cukup beliau kerja di Tuhan. Jadi saya dikenjur secara tidak. Nah, bahwa Samudi itu hanya di depan Tuhan, memperhatikan.
Begitu aja sudah. Jadi anak-anak ini mau dibaptis. Lalu saya ngomong, siapa yang mengumpulkan anak-anaknya? Apakah itu jajan? Ya, jadi seperti begitu. Jadi saudara, dengan jujur kita dibenci, kita diolok, kita disisihkan, maka Tuhan itu ya menolong kita. Itu penyakit. Begitu kan? Nah, sekarang kita seperti itu. Akhirnya bukan dapat bisa bicara dengan baik sampai lagi. Itu mereka. Nah, oleh karena apa yang di dalam kehidupan kita, jadi di dalam kitab Amsal sendiri bisa dikatakan jangan mengecam seorang pencemooh supaya kita dibenci. Kita tidak mengecam mereka. Wes hidup itu, wow. Jadi orang tradisional sudah tahu peraturan pemerintah lemah. Dan saya tidak sesuai dengan sentuh. Saya mungkin begitu kan. Karena masih seorang di belakang saya ya, di belakang saya itu ada Bapak Samudri, juga ada apa kepala desa almarhum nantinya. Jadi di bangunan sosial kita diberikan rekomendasi dari desa. Namun pada waktu itu yang membuat rekomendasi itu bukan perangkat desa, tapi yang membuat rekomendasi yang penting saya sendiri itu atas perintah dari kepala desa. Perlu makanya kantornya tutup. Nah kantor sekarang ini jadi puskesmas. Dan kantor tutup tapi dengan ngapain bahwa kalian coba tektor itu masih dengan nanti seolah-olah untuk masuk kepala desa. Jadi saya buat. Nah setelah buat paginya saya kembalikan masih di kantor. Saya suan Pak Lurah ke tanya. Dia baca, oh juga langsung kita datang ke sana. Langsung jaga. Saya langsung ke kecamatan semuanya. Nah, jadi secara walaupun kita dicemooh seperti itu, kita tidak melawan, tetapi kita berdoa Tuhan, takut hati mereka. Siapa mereka punya takut kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang pernah Yesus katakan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mengikuti dia. Maka di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tergelaklah, tegurlah dia di bawah ampal. Inilah saudara. Nah, jadi kalau tadi saya katakan justru karena kan 10 saya Nabi namanya kita kan nggak mungkin adanya berhenti sama Yesus kan nggak mungkin. Jadi 10 kakak-kakak ini yang nggak suka dengan dia, tapi dia bahkan berkata, dia sakit dan aku malah di perut. Nah dia ceritakan. Nah dia menceritakan itu tidak dengan muka yang garang, tidak dengan muka didasari kebencian, tidak, tetapi dengan wajah yang berseri. Berarti dari situ menunjukkan kejujuran daripada dia mengasihi saudara-saudaranya, dia mengasihi keluarganya. Kita puji Tuhan. Walaupun dia dibenci, dia tahu dibenci, dia tidak disukai, tahu, tetapi dia tidak membalas kebencian. Namun Yusuf pun tidak berhenti menegur mereka. Karena apa? Karena wajahnya garang semua. Seperti binatang tua, tidak boleh yang saudara. Yesus saja takut dan begini. Yesus lebih baik kalau nanti aku cerita sama Bapak dengan 4 yang sama. Nah, untuk menceritakan semua kejadian dari kakaknya itu tidak sedetail apa yang dia lihat. Ya. Jadi disitulah saudara. Jadi bukan berarti semua apa yang dilakukan
kekayaan semua tidak A, B, C, D, sampai Z. Tidak. Tapi yang kira-kira itu membuat nanti bapaknya atau ayahnya itu stroke. Kalau dapat sekarang stroke kan begitu. Ya. Waduh, maksud gini-gini loh. Ya. Jadi tidak dari A sampai Z ya. Dia biasa sesuatu yang kira-kira bapaknya bisa menasihati dan bisa diterima oleh saudara-saudara itu. Ya. Inilah sejarah. Walaupun di dalam Al-Quran sendiri itu mengatakan kalau kita melihat saudara-saudara kita yang salah kita itu, karena saudara, kalau kita mau menilai seseorang, saya ingat. Jadi ada aku teman dalam sekolah yang sudah muncul kali itu ini. Ya, jadi dia cerita di karena para hamba Tuhan yang baik. Cuma saya diam. Saya mencari satu kesempatan yang baik. Tentang itu juga. 2 minggu yang lalu saudara bertemu dengan dia. Saya ngomong, saya tidak. Dan saya sesuatu. Ya, namanya orang pakaian atau perhiasan. Memang saudara jemaat yang jalan hanya 2-3 orang. Itu pun janda semua. Jadi kalau ada sesuatu kegiatan tempatkan ibadah itu menambah dan jumlahnya itu sampai 40-50 sudah. Jadi kan kita mau cuma itu dua pada itu. Walaupun dari hamba-hamba Tuhan yang berkumpul di sana itu tidak minta disebut tidak. Nah, tapi namanya wong Jawa, lebih rotok apa politik seperti itu. Ya, puji Tuhan. Nah, kemudian sejarah ini dikasih Tuhan. Jadi pada waktu hari H, tempatnya di Mulyo Jati itu, dari Mulyo sejarah, saya di rumah sudah saya siapkan. Memang sebenarnya tidak saya siapkan, tapi ada beberapa hari yang lalu orang masyarakat tak mau berikan sama dia, itu kok banyak orang jadi saya sudah. Tapi pada hari-hari saya lihat, karena dari awalnya dia mau Facebook tak tahu dengan susah orangnya jajan bis yang itu juga. Nah, jadi berbagai sejarah, jadi berkat yang sudah saya tahu di dalam kitab itu jadi saya berikan pada waktu beberapa hari sebelum hari saya berikan hari saya lihat. Jadi saya datang beberapa sejarah, ya, jadi ibadah sudah mulai. Nah, akhirnya saya partai membagi tanah, saya langsung ibadah saya lihat di sebelahnya Taylor ini kerja apa begitu. Jadi kemudian saudara saya berkata, saja diingin kita kasih sampai, tapi hanya orang berarti terpaksa kita tak betul dengan tidak nanti. Wah, mau siapa? Sudah tidak. Puji Tuhan. Jadi seperti itu saudara setelah beberapa hari ini saya ngomong besok sampai ngomong aja sama saya. Bukan berarti saya memberi itu saya berterima kasih. Saya memberi dasarnya kaki. Saya juga betul. Tetapi namanya perintisan jemaatnya 2-3 orang. Seperti mana karena aku dipercaya oleh Tuhan. Iya sama seperti itu.
Ya tadinya 10 minggu. Kalau pakaiannya mereka, ya. Tapi boleh angkat kalau mau kami sebagai pelayan Tuhan, saya sampaikan kepada jemaat yang kira-kira punya anak-anak saudara seorang ibu yang ada di dalam di kalau itu, kalau punya pakaian yang layak, pakai. Kuisilah sesuatu yang sampai itu, akhirnya oke. Walaupun saudara kan sudah melakukan seperti itu, namun gembala saya, wah saya nah makanya batu yang di belakang yang didudui bapak itu jadi saksi maki. Di bangku itu saya dicaci maki, dimarahi sama teman. Kamu yang pantas, kamu tak wes macam-macam. Apa saya sakit? Enggak. Saya dibantu hati, kasih bantu. Itu untuk mendidik, mengajar kepada aku saya lakukan. Bahkan setiap bulan saya tidak pernah dikasih uang saku. Sama-sama bekerja. Di sana ada pengacung aku, almarhum, ada Pak Martus, almarhum, saudara. Itu setiap bulan berkat selalu dikasih Allah. Nah, aku beras kertas. Tetapi Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani, Dia yang selalu memberikan. Walaupun saudara, saya pelayanannya saya tidak pernah disuruh pelayanan di gereja gereja. Kok beda? Pujian aja tidak pernah. Selama sekian tahun, apa saya sakit enggak? Terima kasih. Puji Tuhan, yes, betul-betulnya kok dikongkon sembahyang itu benar. Diambil mandat nanti sudah lama mandirikan untuk jual tema. Puji Tuhan, betul. Nah, jadi seperti ini sekiranya. Memang Tuhan menjadikan satu pembelajaran untuk kita supaya kita tetap memiliki hati yang rendah kepada Tuhan. Walaupun banyak hal yang harus kami hadapi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus hidup berjemaah yang disiplin. Memang saudara, disiplin itu sangat diperlukan untuk kita semua. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau waktu masih ada almarhum, kalau sudah jam setengah kenapa? Ya, almarhum ada semua. Ini urusan sibuk biasa. Makanya selama saya hidup saya Tuhan, apa yang harus kita, apa yang harus kita. Tadi menyangkut ini, memang saudara saya terima, boleh ada kala Emmanuel, firman Tuhan udah 1, 2. Jadi mengajar untuk di sini. Nampak Bapak Ibu Saudara, kita bandingkan. Kita mendengarkan firman Tuhan itu kadang-kadang setengah jam, 3/4 jam, wis bingung rumah itu seperti ini. Mereka foto sedikit sandari pak. Kan nah, ini Bapak Ibu Saudara, jadi dengan demikian saya semakin firman Tuhan semakin tak ada waktu. Kenapa saudara? Karena memang waktu ini adalah waktu yang jahat. Bagaimana kita melihat? Kalau kita bisa disiplin dengan peraturan dunia, kenapa kita tidak bisa disiplin dengan Tuhan? Itu pertanyaan saudara. Apa sebenarnya? Kenapa? Memang saudara, saya kasih tahu. Kapan? Nanti bagi semua petugas pelayan Tuhan, kita kumpulkan bersama. Kita akan berikan informasi. Jadi Bapak Ibu, ibadah jam 8, kadang jam 8
setengah 10 jam 8:11 satu dua yang ingat nanti ada kita berdiri kita berdoa. Nah, jadi Bapak Ibu sesuai ini kasih 2 tahun. Pemimpin pujian itu adalah sesuatu pekerjaan yang sangat berat. Enak begitu, mantul. Tetapi kalau tanah hati itu tidak dibaca sedemikian perut, panjenengan jangan dengan persoalan dan permasalahan. Lu tengok nyanyi yang bergambar, ya memang begitu sesuatu. Tapi hati itu kemana ada suami saya hamba Tuhan dari daerah Nganjuk. Karena saudara memang suami saya masih muda yang boleh dikatakan kepala 4. Saya menerima pengalaman dalam satu kisah. Puji Tuhan. Cuma saya ajarkan kepada dia satu hal. Kalau kita ingin berkenan kepada dia ada Tuhan, kita boleh. Puji Tuhan. Jadi dia bicara 12 ayat yang lebih sedikit sampai jam 4:30 sampai saya lupa di posisi itu. Waduh, mereka tamu ini masih ada. Jadi begitu tamu sudah pamitan mau ketolong aku ya begitu tak terus lagi mau bunuh. Wis buru-buru sejarahnya buru-buru saya juga. Terus sampai di sana sampai sejauhnya. Ya Pak ini habis di kerbau. Terus akhirnya saya dari motor buat menang itu terus ya sudah jalan sampai di begitu ya. Jadi kita sudah ngomong ya masih tadi ada tamu. Jadi tamu ini selagi mau muncul kalau yang disangkut ya begitu. Jadi secara ini saya juga. Jadi saya ingin supaya kita bersama-sama. Ada satu kesimpulan, saudara lebih banyak mendengar berita di luar daripada mendengar di rumah. Apa yang dikatakan oleh Daud dan disebutkan Mazmur 1, ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 3 itu terus sudah banyak. Nah, jadi saudara bahkan di dalam juga dalam Mazmur 23 133 maka Tuhan itu berkata kesamalah berkat ituku curahkan. Jadi ini saudara, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan menikmati berkat Allah itu melipat dalam kehidupan kita kalau tidak bagaimana saudara? Puji Tuhan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam ibadah persekutuan baik wilayah ataupun sekolah lain secara resmi, saya tidak pernah duduk di belakang atau di tengah, kecuali kalau di depan itu sudah penuh baru yang tengah kosong dari dulu. Tapi kalau di depan itu masih ada bagian saya itu walaupun di dalam memang Tuhan Yesus itu ada. Itulah kecuali nanti kalau sampai dipersilahkan sama yang punya rumah duduk kita silahkan. Tapi kalau tidak dipersilahkan karena biasanya bangku yang di depan itu disediakan untuk tamu, kan begitu. Tapi setelah ini kasih Tuhan, selama 42 bangku ini selalu kosong kan? Ya, puji Tuhan. Nah, jadi seperti ini. Nah, oleh karena itu saudara, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Jadi secara bagaimanapun kita menjaga kedisiplinan dan juga menjaga tentang kemurnian daripada doktrin daripada organisasi kita. Tadi hari Sabtu kan 14 Maret saudara, dan seperti saya ceritakan perkawinan atau pernikahan campuran Katolik dengan Protestan.
wis ngatur itu ya perempuan susah mengulit orangnya dan sampai dulu nikah kantor akuntansi itu dia ngomong ada Pak Thomas semua mereka ngatur itu foto jadi sesuatu sampai saya itu ke kantor berita mana dan pada waktu pelaksanaan sesuatu kita sudah buat acara. Nah pada waktu itu dari pastor bukan yang itu dari berita, tapi yang datang itu dari Marin, dari berita atau Marin. Nah, kita juga buat, memang awalnya dia minta supaya nanti dikasih susunan berita. Dan karena sudah kita kasih susunan dan begini, saya bilang, namun saudara kita sering Tuhan, tapi jadi, akhirnya nggak berjilid, nggak pernah jilid. Dia besok, karena memang berkata cuma saya tidak mau terjadi organisasi tidak. Namun saya tetap berpegang kepada doktrin kita tentang doa memberkatan untuk seluruh jemaat. Saya melakukan bukan diri. Nah, memang saudara sudah kita lupa, tapi justru orang dia membuat acara begini, ya sudah salah. Ya. Tapi secara ini juga membuat timbulnya sesuatu yang terjadi di dalam khususnya dari jemaat di untuk begini ya saudara. Yang penting tema yang baik, yang tidak baik tak usah diterima di sekian. Yang baik-baik saja, begitulah. Jadi bagi bisnis yang kita sedih Tuhan. Ya. Nah, pada waktu pencatatan sipil hari Senin ya, saya sudah katakan tidak semua cukup dari kedua orang tua, ibu dan bapak, baik dari mempelai laki-laki maupun dari mempelai perempuan. Ya, terus nanti saksi yang tidak usah, terus romo tidak usah. Jadi sesuai. Saya datang lebih dulu di sana. Tentu saya di kantor. Saya berada di sana. Jadi yang sudah kita sudah Tuhan. Jadi akhirnya tidak jalan seperti itu. Ya. Jadi ini yang sudah kita perlu hidup. Begitu memang kemarin saya sudah ngomong dengan kedua suami istri sama berdua. Masing-masing kayak organisasi punya doktrin. Apapun sampai bisa ikut seminar sama semua, tapi jangan lepas dari doktrin di mana sampai berorganisasi kayak itu. Puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sesuai kasih Tuhan. Dan di samping itu kita harus menjaga kesehatan rohani. Baik jemaat, hamba Tuhan, para pelayan, semua dijaga. Makanya tadi saya ngomong, apa kata luar biasa? Si luar biasa itu apa? Saya bertanya sekarang, apa yang luar biasa? Ini sebabnya sejarah saya tidak apa namanya tidak. Ya kalau yang lain mengatakan seperti ya silakan apa, tapi makanya kan kalau saya katakan apa kata sehat sejahtera, nah kalau sampai tidak sehat, ya mungkin sampai jangan berat juga, mereka begitu, ya. Oh itu apa kata luar, tapi minggu depan jangan video. Nah. Jadi sekarang kita jadi Tuhan apa kabar sehat sejahtera begitulah. Jadi sejahtera itu bukan diukur dari harta dan kekayaan. Ya, kayak awal sehat, jadi nanti sejahteranya. Ayo, saya bertanya sama Pak
Ya, ya memang beberapa tahun yang lalu karena terganggu penglihatannya teman-temannya, saudara, ya seperti itu. Terus tadi sampai kan minggu kemarin sudah disampaikan ibu ini ya pelayanan. Ya, saya kan nggak tahu, saya sudah siapkan, tapi berarti nanti saya bisa bayangkan kembali. Apa ini maknanya sakit kemarin ke sakit. Nah, kan itu. Kira-kira kalau orang rasanya sudah tahu kan? Ayo, nah, apa kita bisa luar biasa? Oh, saya sakit luar biasa. Itu tidak. Mengajar saudara, itu sebenarnya bicara apa kabar sehat saudara. Jadi kesejahteraan saudara itu tidak tergantung bukan. Itu memang baiknya mana, betul? Jadi mau benar kan? Nah, sehat itu mahal, saudara. Begitu. Makanya keyakinan lain mengatakan, jadi kalau saya melakukan semua lingkungan bersih itu sebagian daripada iman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan di mana Bapak Tuhan mengajarkan supaya kita menjaga kesehatan rohani yang artinya bukan kita anti dengan pengajaran-pengajaran. Mari kita terima, kita boleh mengikuti seminar silakan, tetapi kita ambil sesuatu yang baik yang memang betul-betul bisa menyehatkan rohani kita, mendorong kepada kita. Tetapi kalau ada hal secara riwayat hari ini seperti yang saya katakan saudara, sakit lupa itu juga mengajukan ide bangunan untuk bekerja di daerah Barangan, tapi ditolak oleh pemerintah kota Bangkok. Nah, itu telepon sama dampak, ya, dampak kabupaten kota. Jadi seluruh anggota dampak kota itu tidak mengirimkan. Jadi saudara dari kepala desa gitu, ya. Karena tahu sudah Sandi Gempa. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu juga pernah jemaat di gereja kita ini didatangi dari Sandi Gempa. Tapi dia datang saya malu. Ya sudah, kalau dia bertamu ya silakan mau saya. Tapi tentang pengajaran yang sekiranya, ya sekiranya panjangan kalau ya sudah nggak usah lagi. Ya ngomong, hidup kita nggak perlu bekerja, tidak perlu. Tapi kenapa sekarang dia mengajukan ide bangun untuk mendirikan gereja? Pergerakan di awalnya kita tidak perlu gereja, kita tidak perlu bangunan, bahkan tidak ada rumah Allah dan roh Allah tinggal di dalamnya. Itu berdasarkan kita hati-hati sesuatu. Mereka juga memakai dasar kita, kan begitu. Jadi sampai dengan orang tidak perlu bekerja mengeluarkan uang begini dan sebagainya dan benar. Jadi cukup kami datang ke rumah, kita buat kita dengar firman. Nah, ini kan saudara. Ya, tapi kalau rohani yang sehat, kita tahu kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang. Memang banyak secara pengajaran yang sesat, sakyupan, ya, sistem keren. Jadi kalau orang menghadapi orang yang sakit, dengan orang sakit dia ngomong sampai Tuhan bilang sama Tuhan Allah, aku tidak sakit, aku harus merasa lewat. Kan gitu. Ini pengajaran seperti itu. Ya memang betul tidak benar Allah. Tetapi secara kita sering bagaimana Yusuf alaihissalam nanti secara semua
Apabila sudah tiba waktu penggenapan daripada firman Tuhan, maka keluarga besar Yakub itu akan diboyong. Kawan saya, orang yang dibenci justru itu yang membawa dan menyelamatkan keluarga. Saudara dibenci, malah dengan kebencian, tapi dengan mereka membenci kita mau menyelamatkan mereka. Boleh mereka. Apa itu? Mereka tidak mengerti kita. Berkati dalam Yesus, berkati rumah, memberkati Tuhan. Jadi gimana besok? Saya bicara pada waktu saya nanti jadi kaum dan di Bali. Wah, agak sampai semua bukunya luar biasa saudara Yesus. Apalagi kalau mau Kristus. Tapi pada satu ketika setelah kedua orang tuanya meninggal, dia pernah jadi Cesan itu Raki Napoleon. Tanggalnya CL ya. Wow, dulu itu. Tapi 2-3 tahun yang lalu suami saya datang ke sini. Ya, datang ke sini. Ya, cerita mereka memanggil saya, Mas gini. Beliau terima kasih saya. Itu sudah begitu. Dan oke, nanti saya katakan, begitu sesuai dengan Tuhan, saya kembali lagi. Telepon di sini jaga. Karena saya dalam sini Al-Quran kalau rumah tangga itu begini, terima kasih. Nanti aku tak kesana tak ya. Kau bilang bapak ya, tak izin dia sambung dia. Sekian terima kasih kepada dia. Dia sampai juga dia ambil sini. Begitu saya tak ada aku sangat saya berhenti ke sini ya saudara satu namanya dia sakit satu ketika pada waktu saya datang ke sana nggak ketemu, tapi pada waktu saya sendirian saya kemarin saya masuk ke rumah pagi kebetulan rumahnya saya buka saya masuk, halo apa kabar? Baik masih belum ada sama jadi gimana baca terima kasih diberi setangan. Aku itu saya manusia saya sudah terima kasih. Tapi aku bisa aku bisa hidup ini. Sama sih, masih tak tanggung kapan ini bayar itu kan tak tanggung. Jadi berbohong, aku yang jangan berbohong. Ini tembok itu sih, kan seperti itu. Nah, jadi betul itu kan. Nah, kemudian maka segala sesuatu apa yang kita lakukan dan perbuat, maka itu yang akan membawa kembali orang-orang yang sudah jauh daripada Tuhan. Nah, jadi begitu saudara kita itu begini. Wah, suara almarhum Pak Rahmat bikin kita. Nanti sama Allah itu apa tadi tak bikin itu? Ya, begini. Jadi di sini jadi ada pendeta singkat dicatat semua pendeta dicatat saudara ya. Begitu kan. Nah kemudian kalau mau di seorang waktu jadi pendeta untuk koyok Pak Rahlan, untuk koyok Bu Rahlan, untuk koyok Jinting. Ini adalah khusus dengan ini. Oh ya kau terima kasih. Ya hidup ada ya. Ya begitu ya. Nah, dan seperti ini sesuatu yang dikasih Tuhan. Dan ini dia sebutnya. Makanya saudara, mereka datang ke gereja itu
Kalau ada event-event pasca tapi dia datang. Tapi kalau hanya ibadah mengucap tentang sejarah, apa mana lah ayat takbir kalau ibadah sih orang muncul. Tapi itu suka model, ya. Nah, jadi saya ini begitu. Ya, walaupun saya tahu kehidupan mereka ini, begini terlihat begini orang sosial ya. Saya disuruh saya terima semuanya dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi kembali dalam ayat yang keempat yang tadi dikatakan bahwa setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau mendapat dengan walaupun saudara ada saudara juga menyampaikan dengan benar, tapi jangan sekali-kali kita balas dengan kita balas dengan takut. Karena saudara apabila saatnya datang waktunya, karena firman Tuhan itu yang selalu menegur kepada kita, menasihati kepada kita dengan lembut. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, seperti kuda yang menghancurkan ya batu. Nah, oleh karena itu saudara, mungkin pada saat pagi hari ini apa yang sesuatu saya mungkin ada pakai dia satu lagi bicara ya. Bagaimana caranya untuk menyampaikan itu biaya? Kalau hanya perkataan, mungkin ya. Jadi untuk semua saja, jadi mohon maaf dengan saudara. Beberapa waktu ada beberapa bulan. Tahun yang kemarin juga awal tahun sampai bulan yang kemarin. Jadi sekali maaf setelah itu menimbulkan. Jadi begini Bapak Ibu Saudara kali ini, wah sampai persentan maju, aku tak maju pusing aku begini. Tahun yang kemarin hanya 2 amplop yang kosong. Terus awal tahun ada 3 amplop yang kosong. Kemudian untuk bulan Februari ini 8 amplop yang kosong. Saya menangis. Tuhan, siapa mereka? Berkata mereka. Ya, memang juga boleh katakan kita masih banyak orang mata banyak, tetapi tanpa sadar kita menipu diri sendiri dan istimewa menipu. Lebih baik tadinya kan ya Tuhan tidak masalah, Tuhan itu tahu. Ya, ini mereka ke-8 amplop, bukan berarti jadi saudara Tuhan jangan tidur deh, walaupun ada persembahan itu tidak bisa mencapai 300 atau 200 apabila mengikutnya. Tetapi saya bersyukur sama Tuhan, kalau orang yang di luar Tuhan satu hari bisa makan 3 kali tidak bisa jaga dan sebagainya, saya diberikan oleh Tuhan. Kalau tentang masalah perpuluhan, kejujuran tentang perpuluhan, gereja yang besar Philadelphia, sifatnya semua pegawai kemudian garam ada guru pegawai negeri. Kalau seandainya dalam 1 bulan bayar perpuluhan kepada manusia daerah itu sebesar 2 juta. Tuhan
yang di gereja Jumat yang Tuhan percayakan saya bisanya bayar per bulan itu 3 sampai 500 ribu segitu. Kalau gitu saudara jemaat di Philadelphia semua tahun bayar per bulan, tapi cuma kita. Bukan berarti saudara was karena gaya sih bukan itu. Saya melayani Tuhan itu bukan karena berbulan. Saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segala jujur. Makanya